Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, anggota terdiri dari Diana Oktaviani, Nurul Aini, Rida Nur Thaibah, dan Tri Rahayu Asari. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang himpunan terhitung. Nah, yang kita akan bahas pada materi ini yaitu yang pertama, ekuivalen, yang kedua, tak berhingga, yang ketiga, berhingga, dan yang keempat, denumerable. Nah, sebelum kita bahas keempat poin tadi, sebelumnya apa sih himpunan terhitung itu? Nah, himpunan terhitung atau countable adalah himpunan terhingga atau denumerable. Nah, oke. Kita bahas ke poin yang pertama, yaitu ekuivalen. Nah, sebelumnya diberikan IN yang isinya 1, 2, 3, sampai N anggota bilangan asli. A ekuivalen B jika ada fungsi bijektif yang memetakan A ke B. Nah, fungsinya apa saja ya? Nah, selama ada yang memetakan A ke B dan bersifat bijektif, maka A dan B-nya itu ekuivalen. Oke? Nah, contohnya yang pertama. Misalnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Dan himpunan B anggotanya A, B, dan C. Maka A ekuivalen B. Mengapa? Karena ekuivalen itu banyaknya anggota pada kedua himpunan sama. Jadi semuanya dipetakan. Oke? Jadi antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu sama jumlahnya. Nah, karena syarat fungsi bijektif satu-satu pada itu, yang pertama harus tepat satu pasangan. Nah, yang kedua itu kode main tidak boleh ada yang tidak mempunyai peta. Jadi harus terpasangkan semuanya. Nah, maka dari itu NA sama dengan NB. Seperti itu. Oke, contoh yang kedua. Misalnya, himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan C anggotanya W, X, Y, dan Z. Fungsi yang memetakan A ke C, maka A tidak ekuivalen C. Nah, untuk menjawab contoh soal ini, itu maka A tidak ekuivalen C. Karena NA sama dengan 3, NC-nya 4. Jadi bukan fungsi bijektif. Seperti itu. Ya, tidak ekuivalen karena A beranggotakan 3 dan C beranggotakan 4. Jadi tidak bisa dikatakan satu-satu pada karena bagaimana mau dibilang satu-satu kan kalau salah satu himpunan itu anggotanya lebih banyak. Jadi harus memenuhi syarat yang tadi itu, seperti itu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Diana Oktaviani akan menjelaskan mengenai tak hingga dan berhingga. Tak hingga dan berhingga bisa disebut berhingga atau infinite jika himpunan ekuivalen dengan salah satu himpunan bagian sejatinya. Kemudian disebut berhingga atau finite jika himpunan tidak ekuivalen dengan himpunan bagian sejatinya. Jadi berhingga itu kebalikan dari tak hingga. Langsung saja kita lihat contohnya. Contoh yang pertama yaitu, misalkan kita memiliki N bilangan asli di mana anggotanya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada T
di mana bilangan genap yang anggotanya itu 2, 4, dan 6. Nah, T atau bilangan genap ini merupakan subset dari N bilangan asli. Nah, fungsi yang memetakan N ke T yaitu N memetakan 2N, di mana ini bisa disebut sebagai bijektif. Nah, karena bijektif berarti ekuivalen. Nah, karena N ekuivalen dengan T, maka N atau bilangan asli tak berhingga dan T itu otomatis tak berhingga juga. Kemudian, contoh yang kedua yaitu kita memiliki himpunan A yang anggotanya itu 1, 2, 3 dan memiliki himpunan bagian sejatinya itu ada 1, 2, 3, 1,2, 1,3, dan 2,3. Kita jawab, karena NA tidak sama dengan NA1 atau himpunan bagian sejati, maka A tidak ekuivalen dengan A1 sehingga himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 itu berhingga. Artinya dia itu tidak ekuivalen dengan himpunan bagian sejatinya nih yang A1. Di mana A1, A ini yang ini A, jumlah anggotanya itu kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Sedangkan yang himpunan bagiannya itu anggotanya itu bermacam-macam, ada yang 1, 2, dan tidak ada yang 3. Jadi A itu tidak ekuivalen dengan himpunan bagian sejatinya sehingga disebut berhingga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Aini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai denumerable. Langsung saja ke materinya. Denumerable. Denumerable terjadi jika suatu himpunan ekuivalen dengan N. N di sini merupakan himpunan bilangan asli. Selanjutnya ada terhitung dan tak terhitung. Untuk terhitung atau countable terjadi jika suatu himpunan tersebut berhingga atau denumerable atau keduanya. Lalu yang selanjutnya ada tak terhitung atau countable atau non-denumerable. Terjadi jika suatu himpunan tidak terhitung. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama ada himpunan kosong merupakan himpunan yang terhitung berhingga. Bukti dari pernyataan tersebut, yang pertama, karena himpunan kosong tidak ekuivalen dengan himpunan bagian sejatinya, maka himpunan kosong dikatakan sebagai himpunan yang berhingga. Kenapa himpunan kosong tidak ekuivalen dengan himpunan bagian sejati? Dikarenakan himpunan kosong tidak memiliki himpunan bagian sejati. Selanjutnya, karena himpunan kosong berhingga, maka sudah dapat dipastikan bahwa himpunan tersebut merupakan himpunan yang terhitung atau countable. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan yang terhitung berhingga. Selanjutnya, ada pernyataan yang menyatakan bahwa himpunan N yang merupakan himpunan bilangan asli ini merupakan himpunan yang terhitung tak berhingga. Buktinya, yang pertama, N yang merupakan bilangan asli ini himpunan yang tidak berhingga. Mengapa N dikatakan sebagai himpunan yang tidak berhingga? Karena sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh Teh Diana Oktaviani bahwa himpunan N
merupakan himpunan yang tidak berhingga. Karena kita sudah mengetahui jika N ini merupakan himpunan yang tidak berhingga, maka langkah selanjutnya yang perlu kita cek atau cari tahu yaitu apakah N ini merupakan himpunan yang terhitung atau tak terhitung. N dikatakan terhitung jika N denominable. Di slide sebelumnya telah dijelaskan oleh saya bahwa denominable terjadi jika suatu himpunan ekuivalen dengan N. Karena di soal ini menjelaskan tentang himpunan bilangan asli, maka himpunan bilangan asli atau N ini sudah dapat dipastikan akan ekuivalen dengan N. Maka dari itu, himpunan bilangan asli dapat dikatakan sebagai himpunan yang terhitung. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa N merupakan himpunan terhitung tak berhingga. Lalu ke contoh soal yang selanjutnya, ada pernyataan yang menyatakan bahwa himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3 merupakan himpunan yang terhitung terhingga. Buktinya, yang pertama, karena A tidak ekuivalen dengan A1 yang merupakan himpunan bagian sejati, maka A dikatakan sebagai himpunan yang berhingga. Mengapa A dikatakan tidak ekuivalen dengan A1? Ini juga sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya oleh Teh Diana bahwa A ini tidak ekuivalen dengan A1, sehingga dikatakan bahwa A merupakan himpunan yang berhingga. Bukti yang selanjutnya, karena A merupakan himpunan yang berhingga, maka sudah dapat dipastikan bahwa himpunan A ini yang terdiri dari 1, 2, 3 merupakan himpunan yang terhitung atau countable. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa A yang terdiri dari 1, 2, 3 ini merupakan himpunan yang terhitung terhingga. Dari ketiga contoh soal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suatu himpunan merupakan himpunan yang berhingga, maka sudah dapat dipastikan bahwa himpunan tersebut merupakan himpunan yang terhitung. Lalu, jika suatu himpunan merupakan himpunan yang tidak berhingga, maka himpunan tersebut belum pasti merupakan himpunan yang terhitung. Mengapa? Karena jika tidak berhingga, tetapi himpunan tersebut denominable, maka himpunan tersebut dapat dikatakan sebagai himpunan yang terhitung. Namun, jika himpunan tersebut tidak berhingga dan juga tidak denominable, maka himpunan tersebut dikatakan sebagai himpunan yang tidak terhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Reda Nur Taibah akan melanjutkan pembahasan mengenai teorema 1.5.5. Dalam teorema tersebut, kita akan membuktikan bahwa himpunan I yang beranggotakan 0 dan 1 itu tak terhitung. Langsung saja, kita andaikan I terhitung, maka ada dua kemungkinan, yaitu berhingga dan denominable. Karena I tidak berhingga, maka I denominable ekuivalen dari bilangan asli dibagi I yang beranggotakan X1, X2, X3, dan seterusnya. Di mana interval I sama dengan 0,1 akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang atau dibagi 3 subinterval, yaitu 0,1/3, 1/3,2/3, dan 2/3,1, yang dimana titik X1 anggota dari I termuat paling banyak 2 subinterval. Lalu pilih subinterval yang tidak memuat X1. Langsung ke contoh.
yaitu subinterval yang tidak memuat X1 atau variabel X1 jika interval 0,1/3 sama dengan I1 sama dengan A1, B1. Jawab, subinterval yang tidak memuat X1 jika interval 0,1/3 sama dengan I1 sama dengan A1, B1. Kita misalkan di mana X1 sama dengan 2/3, maka X1 bukan anggota dari I1. Kemudian subinterval yang tidak memuat X1 jika interval 0,1/9 sama dengan I2 sama dengan A2, B2. Kita misalkan di mana X2 sama dengan 2/9, maka X2 bukan anggota dari I2. Jadi I1 superset I2 superset I3 dan seterusnya merupakan interval susut. Infimum anggota Bn negatif An sama dengan infimum anggota 1/3n, di mana n anggota dari n bilangan asli. Jadi I mempunyai anggota 1/3, 1/9, 1/27 dan seterusnya. Sehingga infimum anggota dari Bn sama dengan An sama dengan infimum anggota dari 1/3n sama dengan 0. Berdasarkan sifat interval susut, jika infimum sama dengan 0, maka terdapat tunggal, yaitu Y anggota dari irisan IN, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga Y anggota dari I, maka Y sama dengan XN. Akibatnya, XN anggota dari irisan IN, di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga, maka XN anggota dari IN. Karena pernyataan ini bisa teman-teman lihat yang ada garis berwarna merah, itu merupakan kontradiksi dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa X1 bukan anggota dari I1 dan X2 bukan anggota dari I2. Maka perandaikan bahwa I terhitung salah, sehingga seharusnya I sama dengan 0,1 tak terhitung dan R atau bilangan real juga tak terhitung. Kesimpulannya, I sama dengan 0,1 atau I yang mempunyai anggota 0,1 tak terhitung dan R juga tak terhitung. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan mohon maaf ada satu PPT yang kepotong di slide ke-14. Bisa teman-teman lihat penjelasannya di PPT yang sudah kami share. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.